Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama-tama dan yang paling utama adalah marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, dan nikmat semangat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan yang kemudian yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat ini dapat bertahan hingga akhir hayat. Ada banyak kemudian nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bahkan ketika kita ingin menghitungnya, kita jadikan ranting pohon sebagai pena, kita jadikan dedaunan sebagai buku untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan pernah mampu, kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dari sekian banyak nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menuntut dua, atau Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyeru kita, memerintahkan kita dua perkara, yaitu bagaimana kemudian kita menaati segala perintahnya, dan yang kedua adalah menjauhi segala larangannya. Itulah yang kemudian perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat beserta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Dialah Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, zaman yang gelap, menuju zaman terang benderang, atau dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya mengajak, atau saya akan membawakan sebuah kultum yang berjudul ada 3 amal yang tidak akan pernah terputus setelah kita mengalami kematian, atau ketika kita telah meninggal dunia. Hadis yang berbunyi, "Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasil, sadaqatin jariyah, au ilmu yuntafa'u bihi, au waladin yad'ulah." Yang artinya, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah sedekah jariyah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita telah meninggalkan dunia ini, ketika kita telah meninggal, maka seluruh amalan yang telah kita berbuat akan terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah. Manakah yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah sedekah yang tidak pernah terputus amalannya. Sebagai contoh, selama hidup kita pernah menyumbangkan uang kita pernah mensedekahkan
barang-barang kita, baik itu berupa materi, berupa barang, atau berupa apapun itu, selagi kita ikhlas, maka amalan itu tidak akan pernah terputus. Atau sebagai contoh, kita pernah bersedekah di masjid, lalu uang tersebut dilakukan atau digunakan untuk pembangunan masjid, maka selama masjid itu digunakan untuk berbuat kebaikan, selama masjid itu digunakan untuk menjalankan perintah atau ibadah, maka amalan yang dahulunya kita pernah sumbang, walaupun itu hanya 1.000, 2.000 ataupun berapapun itu, selama kita ikhlas, maka amalan itu tidak akan pernah terputus. Dan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Kita sebagai manusia yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini, kita diberikan akal, itu agar supaya kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu bagaimana kemudian supaya kita lebih mengerti hal itu, yaitu bagaimana kita menuntut ilmu pengetahuan. Kita dituntut untuk menuntut ilmu pengetahuan. Bahkan di dalam hadis dikatakan bahwa, yang artinya bahwa muslim laki-laki dan muslim perempuan itu wajib untuk menuntut ilmu, agar supaya dapat bermanfaat kepada orang-orang di sekitar. Bukan hanya dapat bermanfaat diri kita pribadi, namun setelah kita pahami ilmu tersebut, kita pahami dalam diri kita, kita sebarkan kepada orang lain. Itu yang maksud yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Bagaimana kemudian kita menuntut ilmu pengetahuan agar supaya ilmu pengetahuan itu dapat bermanfaat kepada diri kita dan juga dapat bermanfaat kepada orang lain. Oleh karena itu, marilah kita menuntut ilmu. Janganlah kita bosan untuk menuntut ilmu, karena salah satu amalan yang tidak pernah terputus adalah ilmu yang kemudian ada manfaatnya. Dan yang ketiga adalah anak saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Orang tua yang baik adalah orang yang mendidik, orang tua yang telah mendidik anaknya untuk bagaimana dia selalu melakukan perbuatan yang baik. Karena kenapa? Ketika kedua orang tua kita telah meninggal dunia, maka salah satu amalan yang tidak pernah terputus adalah kebaikan yang dilakukan anak yang telah dididik dari orang tuanya, dan yang kemudian doa anak tersebut. Bagaimana mungkin kita dapat mendoakan kedua orang tua kita kalau kita tidak pernah mendapatkan didikan yang baik? Oleh karena itu, marilah kita selalu berbuat kebaikan sebagai anak. Marilah kita, karena anak yang paling soleh adalah anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Marilah kita berdoa sejenak. Rabbi zikni, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 3 perkara tersebut itulah amalan yang tidak akan pernah terputus. Oleh karena itu, marilah kita selalu melakukan hal-hal yang baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah menciptakan hidup dan telah menciptakan mati untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Lagi-lagi, siapa yang paling baik amalnya, agar supaya kita terhindar dari perkara yang buruk,
Marilah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala menuntun kita ke jalan-jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, ke jalan-jalan yang lurus. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kemudian mengandung manfaat. Apa yang telah saya sampaikan mudah-mudahan mengandung manfaat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, adapun kebenarannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kemudiannya salahnya adalah karena kekurangan ilmu pengetahuan. Sebagai penutup, burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.